Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Wa min hadzal qismi, yakni dari bagian ini, al-ma'u adapun air, al-mutaghayyiru yang berubah. Al-mutaghayyiru yang berubah apa ahadu awsofihi, salah satu sifat-sifatnya ma'un. Salah satu sifat-sifatnya ma'un. Bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu, ai bisyai'in. Ai bisyai'in yakni dengan perkara. Ai bisai'in yakni dengan perkara kholatohu yang menyampurinya. Kholatohu yang menyampurinya. Minatohiroti dari perkara-perkara yang suci. Minatohiroti dari perkara-perkara yang suci. Tagoyuron dengan perubahan. Tagoyuron dengan perubahan, yamna'u yang mencegah apa tagoyur. Yamna'u yang mencegah apa tagoyur, itlaqos mil ma'i akan kemutlakan nama air. Itlaqos mil ma'i akan kemutlakan nama air, alaihi pada ma'un. Fa'innahu maka sesungguhnya mutaghayyir itu huwa adapun mutaghayyir. Ada huwanya gak? Gak ada ya. Itu tohirun air yang suci. Itu tohirun air yang suci, goiru tohurin yang tidak bisa mensucikan. Goiru tohurin yang tidak bisa mensucikan. Hisian baik itu terlihat karena ada apa atagoyuru berubah. Apa atagoyuru berubah, au takdirian atau kira-kira. Seperti gimana contohnya, ka'anih talato. Ka'anih talato seperti halnya bercampur. Bilma'i dengan air. Apa ma perkara
yuwafikuhu yang menyamainya, yuwafikuhu yang menyamainya. Fi sifatihi dalam sifat-sifatnya ma'un, fi sifatihi dalam sifat-sifatnya ma'un, kama ilwirdi seperti air bunga mawar, kama ilwirdi seperti air bunga mawar, al munqati'i yang terputus, al munqati'i yang terputus, apa araihatu baunya, apa araihatu baunya, wal ma'il mustakmali dan air mustakmal. Fa'in lam yamna maka jika tidak mencegah, fa'in lam yamna maka jika tidak mencegah apa tagoyur, apa tagoyur. Jadi sedikit-sedikit mananya itu dihafal. Jadi in itu pasti ketika atau jika, lam berarti tidak, berarti gak harus dimanai lagi, gak harus ditulis. Jika tidak gak harus, tinggal ditulisnya itu tinggal yamnanya aja, yamna mencegah. Kalau misalnya udah yamnanya udah maklum, menurut kita udah maklum, tinggal langsung rujuknya doang, tagoyur gitu. Fa'in lam yamna maka jika tidak mencegah apa tagoyur itlaqos mil ma'i, itlaqos mil ma'i akan kemutlakan nama air, alaihi pada ma'un, biangkana dengan gambaran ada, biangkana dengan gambaran ada, apa tagoyuruhu berubahnya, apa tagoyuruhu berubahnya ma'un, bitohiri dengan perkara suci, itu yasiron sedikit, au bima atau dengan perkara yuwafiku yang menyamai apa ma, au bima atau dengan perkara yuwafiku yang menyamai apa ma, alma'a akan air, fi sifatihi dalam sifatnya ma'un, fi sifatihi dalam sifat-sifatnya ma'un. Kelas berapa yang ngaji mang? Kelas 10 lama mang. Kelas probe 4 10 lama. Aryo CS. Wakudiro dan dikira-kira apa ma, wakudiro dan dikira-kira apa ma, mukhalifan halnya berbeda, mukhalifan halnya berbeda. Walam yugoyirhu dan tidak merubah apa tohir akan ma,
Fala yaslubu maka tidak bisa menarik. Fala yaslubu maka tidak bisa menarik. Apa ma? Tohuriyatahu akan kesucian maun. Tohuriyatahu akan kesucian maun. Fahuwa maka adapun maun itu mutohirun. Itu mutohirun mensucikan. Li goirihi pada selain maun. Li goirihi pada selain maun. Wa taroja dan mengecualikan siapa musonif. Wa taroja dan mengecualikan siapa musonif bikaulihi dengan perkataannya musonif. Kholatohu lapad kholatohu. Kholatohu lapad kholatohu. Mengecualikan anit tohiri dari perkara suci. Anit tohiri dari perkara suci. Al mujawiri yang bersanding. Al mujawiri yang bersanding. Lahu bagi maun. Fa'enahu maka sesungguhnya maun. Fa'enahu maka sesungguhnya maun. Tinggal tulis aja langsung rujuknya. Maun atau pakai rujuk, gak usah ditulis maka sesungguhnya. Itu kan udah jelas, udah maklum. Kalau fa berarti maka, kalau inna berarti sesungguhnya. Fa'enahu maka sesungguhnya maun itu bakin tetap ala tohuriyatihi pada kesuciannya maun. Pada kesuciannya maun. Walau karena sekalipun ada apa atagoyuru berubah. Sekalipun ada apa atagoyuru berubah. Itu kasiron banyak. Wakaza dan begitu juga al-mutaghayyiru air yang berubah. Al-mutaghayyiru air yang berubah. Bimukhalitin dengan perkara suci. Bimukhalitin dengan perkara suci. Layastagni yang tidak bisa terpisah. Layastagni yang tidak bisa terpisah. Layastagni yang tidak bisa terpisah apa alma'u air anhu dari mukhalid katinin seperti lumpur watuh labin dan lumut. Wama dan perkara fi maqarihi dalam tempatnya maun
Wa mamarihi dan tempat lewatnya maun. Wa mamarihi dan tempat lewatnya maun. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah. Adapun ya. Ente. Diatofkan we. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah bitulil muksi dengan lama didiamkan. Faenahu maka sesungguhnya maun itu tohurun. Itu tohurun, suci dan mensucikan. Itu tohurun, suci dan mensucikan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulangi. Kemarin kita telah membahas dua pembahasan air ditinjau dari segi hukum. Yang pertama ada air tohir mutohir, guer makruh istimaluhu, dinamakan dengan air mutlak. Yang kedua tohir mutohir namun makruh digunakannya, yaitu air musammas atau air yang dipanaskan oleh teriknya matahari. Syaratnya dua, satu harus di tempat yang panas, yang kedua pada wadah yang bisa dipalu. Kemudian, nah sekarang lanjutan daripada bagian air yang ketiga, yakni tohir goer mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ditinjau dari segi datiahnya suci, tapi dari segi mensucikan pada yang lain itu gak bisa ya. Nah ini terbagi dua. Satu air mustakmal, yang kedua air mutaghayir. Kemarin beres satu dijelasin, yaitu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, dengan catatan satu, airnya tidak berubah, yang kedua airnya tidak bertambah setelah mengira-ngirakan serapan daripada perkara yang dibasuhnya. Itu air mustakmal. Nah sekarang wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al maul mutaghayyir. Air yang berubah dari bagian air ini berarti maksudnya bagian air tohir goer mutohir. Al ma'u al mutaghayyiru, air yang berubah, ahadu ausopihi, salah satu daripada sifat-sifatnya. Sifat air ada tiga. Satu, ditinjau dari segi warna. Kedua dari segi rasa. Yang ketiga dari segi bau. Ya. Jika semisal airnya salah satu daripada sifat tersebut berubah, oh berarti namanya air mutaghayir. Contoh semisal air yang asalnya kan jernih itu, putih, jernih, kemudian rasanya tawar. Ya. Setelah itu semisal air tersebut jadi berubah warnanya. Yang asalnya jernih kok jadi hitam, yang asalnya rasanya tawar kok jadi manis, yang asalnya
baunya biasa, tapi sekarang jadi bau kopi. Oh, berarti itu namanya air mutagoyir. Air mutagoyir. Ya, jadi yang berubahnya itu ahadu ausofihi. Salah satu sifat-sifatnya. Jadi gak harus semuanya, yang penting ada salah satu sifatnya. Berubahnya dengan apa? Bima bi syai'in, dengan sesuatu, maksudnya perkara kholatohu minat tohiroti, yang bercampur dengan air perkara-perkara suci. Jadi yang bercampurnya itu perkara suci. Beda lagi pembahasan kalau yang bercampurnya itu najis. Itu bagian yang keempat nanti. Jadi perubahannya itu harus dengan sesuatu yang suci. Contoh seperti apa? Air dicampur dengan kopi. Air dicampur dengan susu. Air dicampur dengan gula. Gula, kopi, susu itu semuanya perkara suci. Ya. Itu semuanya perkara suci. Tapi apakah perubahan yang dapat berpengaruh pada hukum air itu sekalipun sedikit atau memang harus banyak? Nah, perubahannya tagoyuron yamna'u itlaqos mil ma'i alaihi, dengan perubahan yang sekira-kira akan mencegah kemutlakan nama air. Perubahannya itu harus perubahan yang memang mencegah kemutlakan nama air. Yang asalnya kemarin bisa disebut air, dikarenakan sekarang tercampur dengan sesuatunya, maka airnya itu jadi gak ada namanya. Hai, dengerin. Awas gak bisa ngejelasin nanti kalau misalnya kamu ditanya. Ya. Berarti kalau semisal air 1 gelas kemudian bercampur dengan kopi, diaduk, ya, sehingga baunya jadi bau kopi, warnanya jadi hitam, rasanya jadi manis. Berarti ada perubahan nggak? Ada. Perubahannya menghilangkan kemutlakan nama air nggak? Hilang. Asalnya disebut air, tapi ketika kemasukan kopi jadi namanya air kopi. Nah, itu namanya air mutagoyir. Ya. Air mutagoyir. Ada yang punya kopi Lampung? Hah? Ada nggak? Ini kita praktek biar jelas. Nggak ada, Mak. Hah? Saya. Nggak ada. Ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi perubahannya itu, tekankan lagi, perubahannya harus perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Bukan mencegah, yang menghilangkan kemutlakan nama air. Jadi kalau misalnya perubahannya itu cuman sedikit sehingga masih bisa disebut air, maka itu statusnya masih air mutlak. Contohnya gini, air 1 ember semisal, ember cat yang warna putih itu, ya. Kemudian kamu tuangin 1 gelas kopi, ke ember cat yang putih, ya. Airnya sekarang disebut air kopi gak? Disebut, Bang? Tidak. Disebut air kopi atau air yang terkena kopi? Air yang terkena kopi. Jadi bahasanya gini nanti ketika dirasa kok ini air sekarang mah jadi rada keruh. Jadi sedikit keruh airnya karena udah tercampur kopi, gak bisa disebut air kopi. Nah, kalau seperti itu, maka tetap airnya mutlak tohir mutohir, maka kamu bisa menggunakan air tersebut untuk wudhu. Paham nggak? Ulangi. Jadi kalau air 1 ember cat yang warna putih
kemudian contohnya kemasukan kopi 1 gelas, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Boleh wudu. Kan airnya rada keruh bang. Tapi Hah? airnya rada. Airnya rada keruh, terus rada ada bau kopinya, ya. Nah itu perubahan yang tidak menghilangkan kemutlakan nama air. Makanya tadi tuh syarat berubahnya itu tagoyuron yamna'u itlaqos mil ma'i. Perubahan yang dapat mencegah kemutlakan nama air. Jadi sekiranya itu disebut air kopi baru gak bisa dipakai wudhu. Disebut air kopi gak dalam 1 ember itu? Enggak kan? Kecuali kalau memang kopinya banyak. Serenceng kopi, terus kamu seduh di ember yang warna putih itu, serenceng kopi. Ya, kira-kiranya bisa disebut air kopi gak? Bisa, ada manisnya. Oh, berarti itu mah air kopi. Ketika namanya air kopi, maka statusnya tohir, goermu tohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Bang, Pak, kalau ada ampasnya apa bang? hah? Ada ampasnya nggak apa-apa? Di bawahnya? Iya. Gak apa-apa. Terus kalau ampasnya ikut ini, ikut Dimakan. Ikut dimakan gitu. Enggak, belum ngendep ampasnya. Hah? Belum ngendep ke bawah, Disuruh ngendep dulu. masih ngambang. Ya intinya itu kan airnya masih mutlak airnya. Atau contoh lain ya, saya berikan contoh yang memang real atau nyata. Air yang dicampur dengan sabun ya. Air 1 ember warna putih, kemudian kamu campur sabun, terus dikucek, jadi bau sabun nggak airnya? Bau sabun. Bang, Disebut air sabun nggak? sebut. Nah, ketika sudah disebut air sabun, maka nggak bisa dipakai untuk wudhu. Tapi kalau semisal tercampurnya oleh sabun tapi sedikit, jadi ada sedikit bau sabun, kok ini airnya bau sabun, maka itu masih boleh dipakai bersuci. Karena airnya bau sabun, bukan air sabun. Bang, hari misalkan seember, kabehan cai ilur kumaha. Cai ilur, Heeh. iya dahdir. Emang Acai. Ya teu pernah naon dahdir mah suci atuh. Suci. Tapi mah air ngaji oge bang cenah bang. Hah? Ya iya tergantung bau, namun bau pisan bau banget. Di kasur mah. Ya, eta karak najis. Makanya cara mengetahui air liur itu najis atau enggak tergantung posisi kamu tidur. Kalau tidurnya biasa nih, biasa telentang biasa. Terus ngiler, nah itu yakin yang keluarnya itu air liur dari sini. Ya dari mulut, maka itu hukumnya suci. Tapi kalau semisal kamu tidurnya sambil nungging tengkurap, apalagi nungging nih, gini tak tidurnya. Bukan mak. Nah gitu. Ya, apalagi semisal jadi lada ke atas itu nah, nungging. Ya, kemudian ngiler dan ilernya itu bau, sangat bau biasanya. Kalau itu najis. Kenapa najis? Karena yang keluarnya itu bukan dari mulut tapi dari bawah sini. Dari apa? Dari perut naik ke atas, kemudian jadi iler. Kalau misalkan terlentang oge bau oge kumaha eta Mang? Kalau terlentang mah enggak, sekalipun memang bau. Kalau terlentang mah, karena kalau terlentang itu tidak ada kemungkinan yang keluarnya dari perut, tapi dari mulut. Kalau terlentang mah. Hah? Ya sekalipun bau, ya kalau kita sambil terlentang, ya tetap suci. Tapi tetap sekalipun suci, alangkah baiknya ya kalau mau sholat dicuci dulu, gitu kan, kasihan yang lain. Kasihan banget mak. Kasihan yang lain. Gitu ya. Anu sok ada sih, nah. Yang suka ngiler siapa? Ande. Siapa? Asep.
Hargain lah, hargain. Anjing Dari Sari. Saring apa? Hargain lah, hargain. Tadi begitu ngalapangan. Gitu ya. Terus nggak bisa. Itlaqus ilmi alaihi. Kemana bita buat dia? Bita sampai mana? Oh, fa innahu tahirun ghairu tahurin. Maka jika air yang berubah dengan perubahannya yang dapat menghilangkan kemutlakan nama air, maka statusnya tohir goer mutohir. Hisyan kana atagoyuru au takdirian. Perubahannya itu baik secara terlihat jelas. Contoh seperti tadi, air 1 gelas dicampur dengan kopi, jelas gak perubahannya? Jelas. Asalnya airnya jernih jadi warna hitam. Asalnya rasanya tawar jadi manis. Asalnya baunya biasa jadi bau kopi. Jelas perubahannya. Au takdirian, atau perubahannya itu dikira-kirakan. Maksudnya gimana contohnya? Ka'anih talato bil ma'i, bercampur dengan air, ma yuwafikuhu fi sifatihi, sesuatu yang memang sama dalam sifatnya dengan air. Warnanya sama, rasanya sama, kemudian baunya sama, bercampur tuh. Contohnya seperti kama il wirdi al munqati ar-raihatu, air bunga mawar yang sudah tidak harum. Air bunga mawar, kamu tahu bunga mawar? Bunga mawar airnya itu ketika semisal sudah tidak harum lagi, maka akan sama sifatnya seperti air, jernih, kemudian rasanya dan juga baunya sama. Satu sifat kan dengan air sama satu sifat, tapi memang asarnya itu bunga mawar. Satu tuh contohnya. Kemudian yang kedua, wal ma'il mustakmali, air mustakmal. Kemarin tuh, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Terus menetes, nah maka tetesannya ini namanya mustakmal. Sama gak sifatnya dengan air mutlak? Sama, rasanya sama, warnanya jernih, kemudian baunya biasa. Itu dua contoh. Fa'in lam yamna itla qasmil ma'i alaihi, jika semisal tidak mencegah kemutlakan nama air, biangkana tagoyyuruhu bitohiri yasiron, ya, dengan gambaran semisal perubahan dengan sesuatu yang berubah itu bitohiri yasiron, sedikit, seperti tadi airnya cuman air 1 ember, kemudian kecampuran sedikit kopi, yasiron kan? Au bima yuwafiqul ma fi sifatihi, atau air yang bercampur dengan sesuatu yang sama dengan sifatnya, contoh air bunga mawar yang sudah tidak bau, atau air yang bercampur dengan air mutlak. Air mustakmal bercampur dengan air mutlak, maka air mutlak tersebut tidak bisa dikatakan jadi mustakmal, tapi bisa jadi mutagoyir. Dengan syarat apa? Dengan syarat waqudiro mukhalifan, kemudian dikira-kirakan air mustakmalnya tersebut memang beda rasanya, walam yugoyirhu,
kemudian tidak merubahkan fala yaslubu tahuriyatahu, tidak bisa menarik kesuciannya, fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka itu tetap dihukumi mensucikan pada yang lainnya. Jadi gini berarti, ulangi ya. Air mutaghayyir itu adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampurnya itu, perubahannya itu baik secara jelas atau secara kira-kira. Ya. Kalau semisal secara jelas, tadi contohnya air tercampur dengan air kopi, sekiranya bisa disebut air kopi, maka itu namanya tohir goer mutohir. Atau semisal tercampurnya dengan air bunga mawar atau dengan air mustakmal, berarti itu yang dikira-kirakan. Maka gimana hukumnya? Tergantung. Jika semisal air mustakmalnya banyak, kira-kira jika memang ada rasanya akan berpengaruh, baru dikatakan tohir goer mutohir. Tapi kalau semisal cuman setetes, 2 tetes, jelas tidak ada dampaknya. Jika semisal dikira-kirakan berbeda, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ya. Jadi taghayyur takdiri atau perubahan secara kira-kira itu contohnya seperti gini lah. Air 1 gelas, air mutlak nih 1 gelas, sama air mustakmal 1 gelas. Sama kan sifatnya? Kemudian kita campur pada satu wadah. Air mustakmal dicampur dengan air mutlak. Sama kan? Masih gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita kira-kirakan, jika semisal air mustakmal yang 1 gelas itu warnanya hitam, rasanya manis, baunya bau kopi, apakah akan merubah pada air yang mutlak? Hah? Akan berubah. Kalau semisal dikira-kirakan itu ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Nah, maka air yang tercampur tersebut dihukuminya mutaghayyir. Air yang berubah sekalipun memang warnanya tetap sama. Itu contoh taghayyur takdiri. Gitu ya. Gitu. Jadi air yang bercampur dengan air mustakmal atau air mustakmal yang menetes kepada air mutlak, itu air mutlak tidak bisa jadi mustakmal. Bisa jadi mutaghayyir takdiri dengan catatan harus berpengaruh jika dikira-kirakan ada warnanya, ada rasanya, dan ada pula baunya. Wa taraja bi qaulihi khalatahu anit tahiri, dan musannif mengecualikan dengan bahasa, kan tadi bercampurnya itu harus dengan perkara suci, bercampur anit tahiri al mujawiri, dari perkara suci tapi al mujawiri lahu, yang bersanding. Mujawir itu bersanding. Fa'ennahu bakin ala tahuriyatihi, maka si airnya tetap pada kesuciannya, walau kana ataghayyuru kasiron, sekalipun perubahannya itu banyak. Contoh, jadi ada mukhalid, ada mujawir. Mukhalid itu sesuatu yang bercampur, dalam artian tarifnya gini. Kalau mukhalid malayatamayyazu fi ra'yil ain, itu namanya mukhalid. Sesuatu yang tidak bisa dibedakan oleh mata. Contoh tadi, air 1 gelas dicampur kopi. Ketika semisal gak ada ampasnya,
Bisa dibedakan nggak mana air mana kopi? Nggak bisa, karena sudah bercampur. Oh, berarti itu namanya mukhalid. Atau air dengan gula. Air dicampur dengan gula pasir, diaduk-aduk, bercampur tuh. Maka nggak bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya, karena sudah larut. Namanya mukhalid. Kalau mujawir, takrifnya ma yatamayyazu fi ra'yil ain. Sesuatu yang bisa dibedakan oleh mata. Contoh seperti minyak. Air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Nah, Hanya bisa bersandingan. Bisa bersatu, Mak. Air dan minyak, coba. Bisa Mak, Bersatu. bersatu. Hah? Bisa bersatu. Gimana? sabun. Sabun. Ya enggak, jangan pakai sabun makanya. Air nih. Air, di bawahnya air, pas di atasnya minyak. Kita mau kucek-kucek itu pasti gak akan nyatu. Itu namanya mujawir. Kalau tercampurnya dengan sesuatu yang mujawir, sekalipun baunya atau perubahannya banyak, itu tetap suci dan mensucikan. Tahu minyak tanah? Air kemudian tercampur dengan minyak tanah sehingga airnya bau minyak tanah, boleh dipakai untuk wudhu, gak apa-apa. Kenapa? Karena antara air dan minyak tanah sekalipun bersanding tapi tidak bisa bersama. Bersandiwara. Sekalipun bersanding tapi tidak bisa bersama. Siapa tuh, Bang? Itu hanya cuman sekedar non berarti. Nah, gitu ya. Itu namanya mujawir. Jadi kalau semisal di kolam tuh, kemudian banyak minyaknya, kita gimana wudunya? Boleh, sah, gak apa-apa. Sekalipun bau minyak, sekalipun bau minyak tanah. Kenapa? Karena itu mah tidak bercampur. Antara air dan minyak tidak bisa bersatu, hanya bisa bersandingan. Wakada, dan begitu pun pengecualian. Berarti gini ya, maksudnya pengecualian itu berarti sekalipun bercampur tapi masih bisa digunakan untuk bersuci. Al-mutaghayyiru bimukhalitin, sesuatu yang bercampur dengan perubahan yang bercampur dengan sesuatu la yastagni al-ma'u anhu, dari perkara yang mana air tidak bisa dipisahkan. Katinin watuh labin tuh, seperti halnya lumpur, watuh labin dan juga lumut. Kalau semisal kamu punya kolam, kemudian kolamnya itu bawahnya lumpur, ya nggak di keramik, terkadang si airnya itu jadi bau lumpur. Ya, air yang bau lumpur itu tetap suci, mensucikan sekalipun berubah, sekalipun warnanya jadi warna coklat, boleh wudhu di situ. Kenapa? Karena perubahnya itu dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan atau air tidak bisa menghindarinya. Ya gimana lagi? Wong airnya di situ. Watuh labin atau seperti lumut. Tahu lumut? Tahu. Lumut. Kalau semisal airnya itu menggenang, kemudian si lumutnya banyak, jadi airnya warna hijau. Bener gak? Airnya warna hijau. Gak apa-apa itu, sekalipun warnanya hijau, sekalipun baunya bau lumut, boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai untuk bersuci. Air sumur ya, Bang. Air sumur bisa. Di sumur juga terkadang ada lumutnya tuh. Ya. Boleh. Ada buaya aja, Bang. Apa? Air sungai yang warna coklat boleh. Air sungai warna coklat, iya boleh. Air sungai, kemudian kamu buat kolam, kemudian si kolamnya itu penuh dengan lumpur. Kalau semisal airnya gak ngalir, boleh itu dipakai wudhu. Karena sekalipun berubah, itu tidak bisa dihindari oleh air. Tapi kalau buat sikat gigi itu pada nyelap atau belum? Hah? Buat sikat gigi,
Ya itu maksudnya gak dengan lumpurnya. Gak dengan lumpurnya. Airnya biasa tapi airnya itu warnanya keruh. Saya di sana pakai air kali atau mau mandinya, Mang? Hah? Iya sama itu juga boleh. Air kali. Yang penting memang campurannya itu dengan lumpur. Watuh labin. Ini ada paket skincare. Gitu ya. Minggu di pos ini. Mau diambil apa mau dibuang? Udah expired, Mang. Wa ma fi maqarihi wa mamarihi, dan sesuatu yang ada di tempatnya air, wa mamarihi dan tempat lewatnya. Nah, itu juga sama. Boleh. Wal mutagayyiru bitulil muksi, dan juga air yang berubah dengan lamanya didiamkan, fa'innahu tohurun, maka itu statusnya suci dan juga mensucikan. Kalau gak percaya, contoh gini aja kamu, air 1 ember, kemudian simpan selama 1 minggu, berubah gak? Berubah, pasti ada baunya. Itu gimana? Boleh gak dipakai wudhu? Boleh, gak apa-apa. Karena sekalipun berubah, berubahnya itu dengan sendirinya, bitulil muksi, dengan lama didiamkan. Paham ya? Jadi berarti tetap adanya air mutaghayyir tidak bisa dipakai untuk wudhu itu. Satu, ketika perubahannya dengan sesuatu yang suci, perubahan yang memberikan dampak atau menghilangkan kemutlakan nama air. Ini pengecualian. Oke lah, kalau misalnya di perkotaan jarang kita menemukan semisal air yang baunya itu bau lumpur. Ya, kalau di pedesaan itu masih banyak kolam, tapi dikarenakan airnya jarang ngalir sehingga baunya jadi bau lumpur, itu gak apa-apa dipakai untuk wudhu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada tuh, Mang. Hah? Pertanyaan enggak? Wallahu a'lam Bisa Robin bana bima lam tanam Rabbi bina